Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Khofifah dengan NIM A4102000138 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu tokoh filsafat, yaitu John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk dalam mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan. Pada pembahasan kali ini adalah yang pertama biografi dari tokoh tersebut, yaitu John Dewey, yang kedua karir, yang ketiga pemikiran John Dewey mengenai filsafat dan pendidikan, yang keempat pengaruh pemikiran Dewey menurut Garford, dan yang terakhir penerapan pemikiran Dewey dalam dunia pendidikan. Yang pertama mengenai biografi dari John Dewey. John Dewey lahir pada 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Beliau wafat pada 1 Juni 1952 di umur yang ke-92 tahun di New York City, New York, Amerika Serikat. Pendidikan yang telah ditempuh oleh John Dewey: pada tahun 1879, beliau menerima gelar sarjana dari University of Vermont, dan pada tahun 1884, beliau menerima gelar doktor dari Universitas Johns Hopkins. Yang selanjutnya mengenai karir dari John Dewey. Pada tahun 1884, beliau mulai mengajar filsafat dan psikologi di University of Michigan. Di sana, minatnya secara bertahap bergeser dari filosofi Georg Wilhelm ke psikologi instrumental baru yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh G. Stanley Hall. Pada tahun 1894, beliau bergabung dengan Fakultas Filsafat di University of Chicago, tempat beliau mengembangkan pedagogi progresifnya yang lebih lanjut ke Sekolah Laboratorium University. Pada tahun 1904, beliau meninggalkan Chicago dan bergabung di Universitas Columbia di New York. Di sana, beliau menghabiskan sebagian besar karirnya dan menulis karya filosofisnya yang terkenal, yaitu Experience and Nature pada tahun 1925. Yang selanjutnya mengenai pemikiran dari John Dewey. Pemikiran yang dikemukakan Dewey sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya di Amerika yang mengedepankan fungsionalis. Secara umum, Dewey mengembangkan pemikirannya dengan landasan pengalaman. Dalam filsafat, Dewey mengungkapkan mengenai pengalaman dalam bentuk teori pragmatisme yang didasarkan pada pemahaman bahwa sesuatu dianggap benar atau kebenaran itu adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Dewey menolak bahwa filsafat harus terkungkung dalam pemikiran yang metafisik semata. Melalui pragmatisme, Dewey menegaskan bahwa filsafat harus berlandaskan pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman secara kritis. Bagi Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, sehingga tugas filsafat adalah memberikan arahan bagi perbuatan manusia yang nyata. Dalam pendidikan, Dewey termasuk ke dalam tokoh yang mengembangkan pedagogi kritis. Dalam konteks pendidikan, pandangan filsafat progresivisme sangat mendominasi pemikiran Dewey. Dewey berpandangan bahwa pendidikan orang muda bukan hanya diperuntukkan persiapan hidup nanti di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga sudah merupakan kehidupannya sendiri. Memahami pendidikan melalui cara instrumentalistik dalam pandangan Dewey bertentangan dengan hakikat progresivis terhadap pendidikan tradisional yang sangat kaku, menuntut disiplin ketat, dan membuat subjek didik jadi pasif. Pola pemikiran Dewey tentang pendidikan sejalan dengan konsepsi instrumentalisme, di mana konsep-konsep dasar pengalaman, pertumbuhan, eksperimen, dan transaksi memiliki kedekatan yang sangat akrab, sehingga
Dewey mendeskripsikan filosofi sebagai teori umum dan pendidikan sebagai laporan yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan filosofi yang menjadi konkret. John Dewey di samping sebagai seorang pendidik juga dikenal sebagai seorang filosof. Sebagai seorang filosof, aliran filsafatnya diklasifikasikan dalam kategori pragmatisme. Filosofi pragmatisme sering diarahkan sebagai filosofi konsekuensi yang menggunakan hasil atau konsekuensi sebagai kriteria dalam keputusan. Konsepsi pendidikan sebagai suatu sosial diterapkan tidak hanya ke anak sekolah, melainkan juga diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, pendidikan dan filsafat saling membutuhkan satu sama lain, di mana tanpa filsafat, pendidikan kering akan arahan inteligensi. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat kehilangan implementasi praktis dan menjadi mandul. Pengalaman merupakan basis keduanya, di mana pendidikan didefinisikan sebagai rekonstruksi dan reorganisasi dari pengalaman yang memberi tambahan pada arti pengalaman berikutnya. Dalam pedagogi grid, Dewey mendefinisikan itu menjadi lebih singkat. Berbagai suatu rekomendasi yang terus dari pengalaman dan dalam demokrasi dan pendidikan. Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai penuntun secara inteligensi terhadap pengembangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang melekat pada kebiasaan pengalaman. Menurut Dewey, tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran-pemikiran metafisik belaka. Filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman tersebut secara kritis. Dengan demikian, filsafat dapat menyusun suatu sistem nilai atau norma. Dalam dunia pendidikan, Dewey menganjurkan teori dan metode learning by doing. Dalam teori dan metode ini, beliau berpendapat bahwa peserta didik perlu terlibat dalam proses pembelajaran secara spontan. Dari rasa keingintahuan mereka akan hal-hal yang belum mereka ketahui, maka akan mendorong mereka untuk terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif. Pembelajaran aktif mengandung berbagai kiat yang berguna untuk menumbuhkan kemampuan belajar aktif pada diri peserta didik dan menggali potensi peserta didik dan guru untuk sama-sama berkembang dan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Peran peserta didik dan guru dalam konteks pembelajaran aktif menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dalam proses pembelajaran tersebut. Pengaruh pemikiran Dewey dalam pendidikan menurut Garford. Yang pertama adalah Dewey melahirkan konsepsi baru tentang kesosialan pendidikan. Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah instrumen potensial tidak hanya sekedar untuk konservasi masyarakat, melainkan juga untuk pembaharuannya. Hubungan yang erat antara pendidikan dan masyarakat bahwa dalam pendidikan harus terefleksikan dalam manajemennya dan dalam kehidupan di sekolah, terefleksi prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan yang memotivasi masyarakat. Akhirnya, proses pembelajaran adalah lebih cepat disuasanakan sebagai aktivitas sosial, sehingga iklim kerjasama dan timbal balik menggeser suasana kompetisi dan ketersaingan dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, Dewey memberikan bentuk dan substansi baru terhadap konsep keberpusatan pada anak. Konsep pendidikan berpusat pada anak telah lama dikemukakan sejak Aristoteles. Oseo, Pestalozzi, dan Froebel telah melakukan banyak untuk membebaskan anak-anak dari duri miskonsepsi kewenangan. Maka Dewey juga telah memberikan sumbangan yang sama terhadap dunia modern. Dalam hal ini, Dewey mendasarkan konsep keberpusatan pada anak didik, ada landasan-landasan filosofis, sehingga lebih kuat jika dibandingkan pada pendahulunya. Yang ketiga adalah
Proyek dan problem solving yang mekar dari sentral konsep Dewey tentang pengalaman telah diterima sebagai bagian dalam teknik pembelajaran di kelas. Yang terakhir mengenai penerapan dari pemikiran Dewey dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran aktif. Mereka akan dipacu untuk belajar lebih baik jika mereka aktif dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik dan tumbuh dengan potensi yang mereka miliki. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan pendidikan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif dalam proses pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan difokuskan kepada seluruh aspek kepribadian anak dan memperkuat kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia berada, sehingga ia mampu memecahkan masalah yang ada secara reflektif. Dan yang terakhir, semua anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua lapisan sosial ekonomi, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.